Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Lailun Alil dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai positivisme dan postpositivisme dalam teori hubungan internasional. Nah, positivisme dalam teori hubungan internasional adalah paham yang meyakini bahwa metodologi ilmu alam dapat membantu menjelaskan ilmu sosial. Positivisme cenderung menciptakan pengetahuan yang didukung oleh tiga asumsi utama. Asumsi pertama adalah metodologi yang berlaku di dunia ilmiah dianggap juga bisa diterapkan di dunia non-ilmiah. Asumsi pertama ini disebut juga sebagai kesatuan ilmu. Sedangkan asumsi yang kedua adalah adanya batas antara nilai dan fakta, serta keyakinan bahwa fakta tetap netral dalam berbagai teori. Dan asumsi ketiga adalah lingkungan alamiah dan sosial memiliki kesamaan yang dapat diungkap oleh teori. Proses yang digunakan ilmuwan ketika meneliti ilmu alam juga dapat digunakan pada ilmu sosial. Dalam konteks hubungan internasional, para ahli memiliki pendekatan yang berbeda mengenai positivisme. Menurut John Locke dan David Hume, premis utama positivisme adalah sains harus didasarkan pada nominalisme fenomenalis. Artinya, pernyataan mengenai suatu fenomena yang dialami secara langsung dapat dikategorikan sebagai pengetahuan, sedangkan pernyataan yang tidak dapat dialami secara langsung maka tidak dapat dikategorikan sebagai pengetahuan. Positivisme mempunyai hasrat untuk menyatukan beragam pengetahuan ke dalam suatu unified of science seperti pemikiran ala barat. Salah satu gerakan positivisme adalah munculnya kaum behaviораlis pada akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960-an. Kaum behaviораlis inilah yang mendorong studi HI ke arah terciptanya teori yang bersifat eksplanatori dan prediktif. Atau dengan kata lain, ilmu HI harus bisa menjelaskan dan mampu memprediksi. Permasalahan inilah yang kemudian menyisakan sebuah pertanyaan-pertanyaan seperti, bukankah jika peneliti memasukkan kasus tertentu atas dasar apa yang ingin dia ketahui sehingga tampak seperti manipulasi? Atau bukankah nanti peneliti juga akan memasukkan variabel dan hipotesa yang sesuai dengan apa yang ingin diteliti saja, sehingga variabel-variabel lain yang dianggap negatif dan kurang penting disingkirkan? Kemudian, bagaimana seorang peneliti bisa lepas dari godaan bias dalam dirinya? Pertanyaan-pertanyaan di atas menimbulkan keraguan atas validitas teori-teori sosial empiris dalam HI, melainkan juga keraguan akan keabsahan sang peneliti untuk menyatakan evidensinya. Keraguan-keraguan di atas inilah yang mendorong munculnya teori-teori post-positivisme. Post-positivisme dalam teori hubungan internasional mengacu pada teori-teori yang secara epistemologis menolak positivisme. Post-positivisme juga dapat dikatakan menolak pemikiran bahwa pengamatan ilmu alam secara empiris dapat diterapkan juga pada ilmu sosial. Teori post-positivisme atau reflektivis HI berupaya mengintegrasikan berbagai permasalahan keamanan. Para pendukungnya berpendapat bahwa apabila HI mempelajari hubungan luar negeri, maka HI juga perlu menyertakan pelaku non-negara dan negara itu sendiri. Daripada mempelajari politik tinggi sebuah negara, HI juga harus mempelajari politik dunia sehari-hari yang terdiri dari politik tinggi dan politik rendah. Isu-isu seperti gender dan etnisitas dapat dipermasalahkan dan dijadikan masalah keamanan internasional, melengkapi dan bukan mengganti permasalahan diplomasi dan perang yang menjadi ciri khas HI. Pendekatan post-positivisme dapat disebut sebagai ketidakpercayaan yang mengarah ke metanarasi. Dalam HI, ini berarti penolakan terhadap seluruh konsep yang mencoba menjelaskan sistem internasional. Post-positivisme berpendapat bahwa realisme ataupun liberalisme tidak dapat menjelaskan semuanya. Pendekatan HI ini mengaku tidak dapat memberi jawaban universal, tetapi justru ingin menjadi pihak yang melontarkan pertanyaan. Perbedaan utamanya adalah apabila teori positivisme seperti realisme atau liberalisme menekankan bagaimana kekuasaan dijalankan, teori post-positivisme justru berfokus pada bagaimana kekuasaan dialami, sehingga fokusnya terpusat pada subjek dan agen yang berbeda. Nah, teori post-positivisme ini kadang mengutamakan pendekatan normatif pada HI dengan melibatkan etika. Hal ini sering diabaikan di HI tradisional karena teori positivitis
berusaha membedakan fakta positif dan penilaian normatif. Sedangkan postpositivisme berpendapat bahwa diskursus adalah bagian dari kenyataan. Dan dengan kata lain, sebuah teori tidak akan bisa independen dan faktual karena pengetahuan yang bebas kuasa tidak akan mungkin ada. Teori postpositivisme tidak ingin terlihat ilmiah atau tampak seperti ilmu sosial. Para teoriwan postpositivisme melakukan analisis mendalam terhadap beberapa kasus untuk memahami fenomena politik internasional. Mereka akan mengajukan pertanyaan yang relevan sehingga dapat menentukan cara status quo mendorong adanya hubungan kekuasaan. Nah, apakah teori-teori positivisme itu sebagai pelengkap atau berdiri sendiri? Teori-teori postpositivisme yang seperti konstruktivisme, teori kritis, dan postmodernisme. Teori postpositivisme mencoba memberikan kritik terhadap positivisme atas upayanya mengilmiahkan sebuah ilmu sosial, khususnya ilmu hubungan internasional. Di dalam salah satu teori postpositivisme, yaitu teori kritis, menolak 3 aspek dasar yang diberikan oleh positivisme. Yang pertama adalah realitas eksternal objektif, yang kedua perbedaan subjek atau objek, dan yang ketiga adalah bebas nilai. Menurut teori kritis, tidak ada politik, ekonomi, dan fenomena global yang berjalan sesuai dengan hukum yang kekal. Dunia sosial adalah sebuah konstruksi waktu dan tempat. Sejak politik dunia ini dikonstruksi oleh negara kuat daripada ditemukan, tidak ada perbedaan mendasar antar subjek analisis dan objek fokus analisis. Menurut teori kritis, pengetahuan tidak bisa netral. Semua pengetahuan merupakan interpretasi dari yang pengamat, dari subjek, atau dengan kata lain, pengetahuan selalu bias karena dihasilkan dari perspektif dan analisis. Seperti halnya teori kritis, kaum konstruktivis pun juga menyetujui bahwa tidak ada realitas sosial yang objektif dan bebas nilai. Kunci pemikiran konstruktivis adalah realitas sosial merupakan hasil konstruksi manusia. Menurut konstruktivitis, realitas dunia sosial bukanlah sesuatu yang terberi, dan dunia sosial bukan sesuatu yang di luar sana yang hukum-hukumnya dapat diteliti melalui penelitian ilmiah dan dijelaskan pula dengan teori ilmiah. Melainkan, dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif. Dunia dibuat dan dibentuk oleh masyarakat pada ruang dan waktu tertentu. Kaum konstruktivis, begitu pula para postmodernis sepakat bahwa tiada sesuatu yang seperti kebenaran. Interpretasi subjek membuat manusia bisa mengakumulasi dan memanipulasi pengetahuan. Sedikit berbeda dengan teori kritis, konstruktivis menekankan pada peran ide atau pemikiran. Namun, apakah kemunculan teori positivisme ini merupakan sebuah metode yang bisa berdiri sendiri atau bisa menjadi sebuah komplement atas positivisme? Kritik atas positivisme terhadap positivisme hendaknya bukan menjadi sebuah batu sandungan untuk membedakan kedua paradigma tersebut. Sebaliknya, positif bisa dijadikan komplementari atau sebagai pelengkap. Karena seperti yang kita ketahui, teori positivisme melingkupi realisme, neorealisme, neoliberalis, dan liberalisme. Menurut saya pribadi, teori-teori data terbentuk pun tak lepas dari peran teori positivisme dalam segi epistemologis. Nah, dalam melihat fenomena dan dunia sosial, seorang peneliti bisa menggunakan asumsi-asumsi dasar dari teori-teori positivisme. Seorang peneliti perlu menyusun pertanyaan-pertanyaan mendasar dan mendalam. Seperti contohnya, ada seorang peneliti ingin mengetahui kecenderungan negara meningkatkan belanja militernya. Maka, pertanyaan-pertanyaannya bisa disusun sebagai berikut. Yang pertama, mengapa negara meningkatkan belanja militernya? Yang kedua, apa tujuannya? Yang ketiga, sektor apa saja yang ingin ditingkatkan? Dan yang keempat, ditunjukkan untuk apa? Nah, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai positivisme dan positivisme dalam hubungan internasional. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton hingga akhir. Saya ucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.